Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Semesta. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang akan berbincang terkait dengan entrepreneurship, pemuda dan entrepreneurship. Sebelum kita bahas materinya, pertama-tama saya ucapkan selamat berbuka puasa untuk teman-teman muslim yang menjalankannya. Secara umum, semoga Ramadan tahun 2024 ini memberikan kebaikan untuk kita semua. Amin, amin. Amin. Baik, sekarang kita kedatangan tamu, seorang pengusaha yang akan berbincang terkait dengan bagaimana sih pemuda-pemuda yang ingin berminat menjadi pengusaha atau tantangan-tantangan di dunia usaha. Kita akan bedah sekarang di podcast Semesta. Baik, selamat malam Pak Nijar. Selamat malam Alhamdulillah. Mas Zamzam. Gimana, sehat? Alhamdulillah Pak. Ini sebetulnya kita sudah lama mengundang Pak Nijar. Hanya baru bisa ketemu malam ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Nijar atas kedatangannya. Terima kasih udah ngundang. Jadi kita beritahu dulu, Pak Nijar ini adalah bergerak di bidang usaha, juga sekarang sedang merambah tidak hanya di dunia usaha tapi juga di dunia konten kreator selebgram. sedang merambah gitu, bisa nanti cek lah, pasti sahabat-sahabat Semesta sudah tahu gitu. Baik, untuk akhir-akhir ini kesibukannya seperti apa Pak? Kalau sekarang kan sebetulnya memang masih di usaha jualan lah. Iya. Sekarang juga kita lagi buka bisnis lain di bidang lain. Kita lagi buka di fashion, lagi fashion muslimah, dan minggu ini baru launching. Dan alhamdulillah responnya bagus dan cukup untuk memberikan dampak yang positif bagi kita dan mudah-mudahan berkembang ke depannya. Amin. Untuk ininya Pak, khusus misalkan pakaian-pakaian untuk muslimah atau untuk sementara kan kita menyesuaikan dengan followers kita. Followers kita banyak yang perempuan, jadi sekitar 60% followers kita perempuan, jadi kita sesuai followers kita. Jadi untuk sekarang kita di fashion muslimah aja. Muslimah. Mungkin ke depan bisa untuk fashion muslimnya. Ya, cocok. Bisa barangkali menjadi endorsement di podcast Semesta. Nanti kita pakaian. Bisa. Oke. Ini Pak Nijar, memang kemarin kita kan masih dalam segmentasi membahas tentang kepemudaan di Cianjur gitu Pak Nijar. Kita melihat bahwa kemarin kan isu yang sudah kita angkat terkait pemuda dan kreativitas dan lain sebagainya. Nah, karena kita melihat Pak Nijar bahwa disadari ataupun tidak bahwa kebanyakan pemuda-pemuda hari ini tuh cenderung ketika misalkan beres sekolah itu ingin turun langsung ke dunia pekerjaan. Padahal kan seharusnya maksudnya ada opsi lain selain daripada bekerja, kita bisa membuka usaha-usaha dan lain sebagainya. Itu untuk melihat hal yang demikian gimana Pak? Begini, kalau saya lihat dari sisi karyawan dan pengusaha, sebetulnya dua-duanya tidak ada yang salah sebetulnya. Ketika kita memilih jalur untuk karyawan, di bisnis juga perlu orang yang menjadi karyawan. Atau katakanlah, ada nggak sih karyawan yang sukses? Banyak. Banyak kok yang gajinya ratusan juta untuk jadi seorang karyawan, banyak juga. Hanya mungkin sejauh apa value kita untuk selevel dengan itu. Tapi memang untuk di dunia usaha itu lebih jenjangnya bisa dipercepat, tidak seperti di dunia karyawan. Mungkin kalau di karyawan itu kita perlu menempuh itu dengan jarak waktu yang cukup lama. Tapi mungkin kalau di dunia bisnis itu bisa lebih cepat gitu dibanding dengan itu. Tergantung sejauh mana kita melakukan
berbagai inovasi-inovasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang perlu kita penuhi begitu. Jadi kalau teman-teman mau di dunia bisnis sangat berpeluang sekali karena Indonesia ini kan negara yang berkembang ya, dan masalahnya masih sangat dinamis, berbeda dengan di negara-negara yang notabene negara yang maju yang semuanya sudah serba settle dan peluang untuk itu sangat mudah dilakukan untuk di negara kita. Terlebih banyak hal-hal yang peluang-peluang yang kita bisa penuhi dan itu bisa menjadi salah satu semacam kesempatan bagi orang-orang pemuda untuk membuka jalur baru gitu. Dan saya pikir semua dan sekarang di dunia yang sekarang itu keuangan itu tidak hanya berpusat. Kalau dulu kita sempat dengar bahwa keuangan itu memang sekarang masih bahwa keuangan itu masih berpusat di ibu kota, di Pulau Jawa termasuk di ibu kota. Ya memang banyak, tapi di sisi lain sekarang sudah mulai terdesentralisasi dan peluang itu semakin luas dan semakin banyak akibat dari digitalisasi begitu. Kalau ini Pak, berarti untuk sebetulnya sekarang kan peluang-peluang untuk menjadi atau membuka usaha baru itu tentunya sangat banyak gitu Pak. Kalau misalkan melihat tadi, jadi, nah untuk kalau kita misalkan spesifikasikan atau ditarik lagi secara mendasar Pak, itu kita membuka usaha itu sesuai dengan kemampuan kita Pak, atau kita melihat peluang yang ada? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Kalau kita ingin menyesuaikan dengan passion kita bisa. Tapi menurut saya yang paling enak itu kalau menyesuaikan dengan passion itu memang waktunya agak lama begitu. Tergantung di mana sampai mana dia titik menemukan antara passion yang dia punya dengan bisnis yang akan dia jalani. Tapi kalau kita memenuhi demand yang ada itu lebih enak. Jadi kan bisnis itu sudah kita sering dengar ada supply, ada demand. Nah, pada dasarnya kan ketika ada demand itu ketika supply-nya terlalu kebanyakan kan akan jelek begitu. Tapi kalau kita melakukan supply terhadap hal-hal yang memang baru itu lebih menjanjikan daripada supply yang sudah banyak. Tentu kalau kita di sekarang itu kita sering dengar istilah ada red ocean sama blue ocean. Kalau red ocean berarti memang kita sering menyamakan dengan hal-hal yang sudah menjadi komoditas begitu. Dan memang kalau komoditas itu demand-nya udah pasti banyak. Supply-nya juga banyak juga begitu. Tapi kalau kita membuka hal-hal yang baru, sesuatu yang baru, itu mungkin demand-nya banyak, tapi yang mensuplainya mungkin sedikit dan itu lebih profit ketimbang hal-hal yang sudah lumrah begitu atau katakan sudah menjadi komoditas gitu. Dan saya pikir kalau mau memulai bisnis tidak mesti punya modal juga sebetulnya. Nah itu Pak, yang jadi permasalahan itu kebanyakan saya susah mencari pekerjaan, sekarang katakan lowongan kerja ini semakin agak susah gitu, ingin buka usaha tapi modalnya kurang, itu gimana Pak? Kalau sekarang itu ada istilah affiliate. Sebetulnya dari dulu sudah ada, dari dulu juga ada istilah mungkin kalau istilah dulu ada istilah makelar, ada calo, ya itu nggak jauh beda sama afiliator. Kalau katakanlah saya punya satu produk gitu, kalau kita mau cari peluang ya jual produk saya gitu. Itu juga kan tidak perlu modal kan. Anda ketika ingin menjual satu produk dan produknya punya orang lain, kan Anda juga bisa tetap profit begitu. Dan nggak mesti dalam berbisnis itu Anda langsung membuka sesuatu yang baru. Anda perlu belajar juga dari dari orang-orang yang sudah menjalankan bisnis atau bisnisnya sudah
stabil atau sudah settle lah katakan begitu. Dan kalau sekarang ramai ada dropship, ada affiliate, itu sangat terbuka sekali begitu. Saya pernah dengar ini Pak, pernah dengar quotes dari Bob Sadino Pak, bahwa walaupun gaji saya kecil Pak, tapi saya itu bos. Oke. Walaupun gaji kamu besar, kamu itu seorang pegawai. Saya pikir ini tidak mendiskreditkan siapa pengusaha, siapa yang karyawan gitu Pak, atau dalam konteks pekerja, tapi ini untuk memotivasi para pekerja-pekerja yang masih anggap katakan merangkak seperti itu Pak. Ya memang dalam hal berbisnis memang ketika kita membuka bisnis tentu kita yang menjadi bosnya, katakanlah CEO-nya, meskipun kita yang melakukan sendiri, istilahnya CEO, Chief of Everything begitu. Jadi segala sama kita begitu ya. Memang begitu. Tapi seiring berjalannya waktu maka segala serba sendiri ini enggak. Kalau ingin bisnis berkembang ya jangan berpikir seperti itu. Katakanlah kalau kita di awal-awal kita punya gerobak cilok begitu. Bakso aci dan seterusnya, maka ke depan 5 tahun ke depan kita jangan sampai begini lagi, jangan sampai begini terus katakan. Jangan sampai kita katakanlah gimana caranya kita nambah gerobak, kita omset kita berkembang, omset kita naik dan seterusnya. Tentu untuk awal-awal memang cocok, tapi untuk kedepannya kita harus memikirkan bagaimana bisnis kita berkembang, omset kita bertambah, kemudian jangkauan kita semakin luas. Gitu. Jadi selalu mungkin kalau bahasa sederhananya selalu ada target di kemudian hari gitu ya Pak. Misalkan untuk tahun ini kita harus apa nih, tahun depan kita harus gimana gitu ya Pak. Oke, ini sesuai dengan hadis Nabi nih. Ada nih karena saya baru tahu, serius saya baru tahu. Gimana Pak? Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Orang yang hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin, maka dia untung. Ya kan kalau omset kita kemarin dan hari ini sama, hari ini naik berarti untung kita. Iya, tapi kalau omset kita itu sama dengan hari kemarin, maka dia rugi. Tapi kalau omset kemarin itu lebih omset hari ini lebih jelek daripada hari ini, maka dia rugi. Maka dia hancur begitu atau rusak begitu. Maka di konsep bisnis juga sama. Maka setiap hari kita harus berkembang begitu. Omset kita harus semakin baik, gitu, semakin naik dan seterusnya. Oke. Dalam rentang waktu Pak, misalkan kita buka usaha awalan dan sebagainya, itu melihat rekam jejak bisnis kita bagus dan enggaknya, ada durasi waktunya nggak Pak? Misalkan ada spare waktu nggak biasanya? Biasanya sih katanya kalau bisnis yang bagus itu dia udah bertahan di atas 5 tahun. Bahkan ada yang bilang katanya kalau bisnis udah bertahan sampai 10 tahun, 15 tahun, maka bisnis itu kemungkinan stabil. Dan katanya di 2 tahun sampai 5 tahun pertama itu benar-benar diuji bisnis itu. Jadi kalau kita nggak bisa bertahan di 2 tahun sampai 5 tahun pertama, maka kemungkinan bisnisnya tidak akan berjalan dengan baik gitu. Dan atau kemungkinan katakanlah bangkrut lah, tikar gitu. Maka ya mentalnya tadi itu, sejauh mana kita bisa bangkit ketika terpuruk, ya itu bagian dari mental yang harus kita punya. Ada ini nggak Pak? Misalkan ada rumus nggak sih? Misalkan supaya usaha kita stabil gitu Pak? Kalau saya pernah ikut sih katanya begini, bisnis itu harus human oriented katanya. Harus berorientasi kepada manusia. Jadi katakanlah apa sih manfaat bisnis kita untuk orang kita? Katakanlah kalau kita punya bisnis, maka jangan hanya melulu masalah masalah uang katakanlah, maka sisi kebermanfaatannya apa? Maka dari sisi kebermanfaatannya itu orang akan semakin menarik begitu. Dan ketika bisnis kita
semakin berorientasi kepada kebutuhan manusia dan seterusnya, maka bisnis itu akan semakin relevan di kemudian hari. Kalau katakanlah sekarang itu kan, kalau dulu mungkin kita bisnisnya katakanlah tidak pakai sosial media gitu. Kan sekarang orang sangat peka sekali terhadap hal-hal yang muncul di sosial media. Maka bagian dari human oriented itu ya dia bisa beradaptasi dengan sosial media tadi begitu. Seperti ini ya Pak, dan terkadang misalkan kita datang nih ke sebuah, anggap kita produk makanan gitu Pak. Kita datang ke sebuah restoran atau kafe dan sebagainya, ketika kita memposting dan sebagainya, itu pun menjadi keuntungan yang secara tidak langsung yang dirasakan oleh pengusaha gitu Pak. Jadi pada tahu, seperti misalkan kayak kita sebut mie gacoan misalkan, itu kan booming kan Pak, dan sebagainya, itu kan salah satunya dari para pengunjung yang menyebarkannya juga gitu Pak. Oke, dan jangan salah, produk itu pasti dia ada masa kadaluarsanya. Mungkin sekarang katakanlah mie gacoan yang tadi sedang hype, mungkin 5 tahun ke depan kalau dia tidak berinovasi, mungkin dia kasusnya akan seperti warung, katakanlah kita sering dengar ada abnormal namanya. Nah, dia kan sekarang dia tidak bisa mengejar ketertinggalan dia, katakanlah, atau kita sebut dia tidak melakukan inovasi dan cenderung produknya jenuh gitu. Maka kelamaan kalau tidak melakukan inovasi akan seperti itu. Atau kita lihat sekarang ada Mixu ya. Mixu kan awal-awal itu di mana-mana dan penuh sekali. Tapi kan sekarang banyak saingannya, katakanlah Widring, Momoyo, dan orang juga mulai jenuh dengan produk itu, begitu. Dan yang diuntungkan siapa ya? Orang yang punya franchise-nya mungkin. Tapi kalau lihat masyarakat sekarang udah mulai jenuh, dan tentu ketika jenuh itu harus ada produk baru supaya ketika itu jenuh, masyarakat masih ingat dengan produk kita yang baru begitu. Jadi kita masih relevan gitu. Kalau untuk ini Pak, ditarik dalam segmentasi pemuda Cianjur Pak, kira-kiranya melihat sekarang teknologi semakin maju, lalu sebetulnya peluang usaha itu besar ya Pak, tergantung kita melihat dari sudut pandang yang mana gitu. Itu kira-kira sudah waktunyakah kita misalkan para pemuda Cianjur untuk mulai berkecimpung dalam dunia usaha, atau seperti apa Pak? Nah, kalau orang yang dia tidak punya keahlian di dunia profesi tertentu, maka berbisnis menjadi salah satu alternatif untuk mencari kebebasan finansial begitu. Kan caranya sebetulnya mudah-mudah saja. Kita lihat berbagai peluang. Dan saya pikir berbagai peluang itu bisa kita lihat di berbagai hal gitu. Katakanlah kita bisa lihat di Badan Pusat Statistik, sebetulnya expense atau pengeluaran orang Cianjur itu berapa, dialokasikannya kemana, uangnya berputar di mana. Kan ini menjadi pertanyaan, apakah uang dan di sisi lain sebetulnya ketika kita berbelanja online dan onlinenya bisa sampai keluar katakanlah daerah, maka ini akan menjadi bahaya tersendiri karena uangnya muter di luar begitu. Maka kita tidak boleh hanya menjadi penonton, atau kita tidak boleh hanya menjadi buyer. Tapi kita juga harus menjadi produsen apapun itu, dan banyak peluangnya. Saya pernah ikutan komunitas yang menjual serabut kelapa, yang biasanya orang kita dipakainya itu si kelapanya saja untuk diparut dijadikan santan. Tapi ada orang yang batok kelapanya dimanfaatkan, serabutnya juga dimanfaatkan, bahkan nilai ekonomisnya tinggi gitu. Jadi kalau dulu ada orang yang kaya dengan punya kebun kelapa, ya sekarang juga masih relevan dengan hal itu begitu. Dan banyak peluang-peluang lain saya pikir yang kita bisa manfaatkan. Hanya mungkin ya tadi masalahnya kadang sebelum kita melihat itu, kita juga
udah takut duluan mungkin dengan berbagai resiko-resiko yang akan muncul gitu. Maka risk taker itu atau pengambil resiko itu juga harus ada di diri kita. Jadi nggak usah kan ketika resikonya tinggi maka untungnya pun kemungkinan tinggi. Atau mungkin ada yang bilang resikonya rendah, kemungkinan untungnya juga rendah gitu. Maka peluang-peluang itu saya pikir terbuka lebar. Hanya sejauh mana kita mencari peluang itu, kita mencoba terus dan pada akhirnya kita akan menemukan jalan yang benar-benar sesuai dengan kita. Dan di Cianjur banyak kok, banyak peluang itu, mau itu. Dan saya pikir dengan dunia digital sekarang kita bisa menjual kemanapun gitu. Saya yang saya baru itu fashion itu bahkan kita bisa menjual ke Kalimantan, kita bisa menjual ke Cilegon, ke Banten, itu sangat bisa begitu dengan adanya dunia digital sosial media sekarang gitu. Dan atau katakanlah sekarang ada marketplace gitu. Dan jangan sampai kita menjadi pembeli saja, menjadi penonton saja, dan kita tanpa menjadi produsen gitu. Untuk ini Pak, mungkin pertanyaan yang sangat dinantikan, keterlibatan pemerintah penting nggak Pak dalam memberikan pelatihan misalkan atau memberikan peluang dan sebagainya? Tentu kebijakan pemerintah ini akan sangat berdampak jika political will-nya bagus. Pertama mungkin dari sisi regulasi. Saya sering dengar mungkin kalau orang yang punya uangnya gede, regulasinya dipermudah. Tapi kita yang modalnya pas-pasan itu dituntut harus segala ketat begitu. Nah, kalau pemerintah ini sedikit melonggarkan itu, maka mungkin jalannya akan mudah. Atau sisi lain, sisi permodalan. Maka pemerintah juga akan sangat baik jika memfasilitasi itu. Atau mungkin pemerintah juga melakukan kerjasama, memberikan peluang-peluang baru kepada masyarakatnya. Dan itu tentu pemerintah sebagai pembuat regulasi dan penentu kebijakan, tentu ketika membuat suatu kebijakan maka akan sangat berpengaruh. Dan tentu ini ketika ada suatu kebijakan maka harus menyesuaikan dengan masyarakatnya. Dan saya pikir kalau pemerintahnya punya concern yang bagus terhadap pemuda, apalagi Indonesia di 2045 Indonesia emas, dan tentu ini harus dipersiapkan dengan baik. Dan salah satu caranya juga concern terhadap anak mudanya gitu. Jangan sampai nanti di tahun-tahun ke depan kita hanya menjadi penonton saja, kita hanya menjadi bagian yang tidak terlalu krusial gitu. Atau hanya kalau kita bilang remahan rengginang aja begitu. Itu ini juga. Soalnya ada ini Pak, ada podcast siapa ya, saya lupa lagi. Maksudnya masih di podcast Semesta juga Pak. Ada yang berkomentar gini Pak, bahwa salah satu permasalahan di kita itu tidak adanya rangkulan dari pemegang regulasi kepada anak muda gitu Pak. Maksudnya tidak adanya diberikan fasilitas, tidak diakomodir, tidak diberikan katakan kurangnya pelatihan dan sebagainya, hingga kemudian untuk menuju Indonesia Emas 2045 itu tidak ada tahapan-tahapan yang signifikan yang dilakukan di daerah gitu Pak. Salah satunya itu. Maka tadi saya bertanya, nampaknya kita harus membuka opsi lain untuk menjadi seorang pengusaha gitu Betul, Pak. Tapi memang peran pemerintah itu sangat signifikan dan sangat penting. Tapi ketika pun kita menunggu itu dan tidak memulai, itu juga menjadi kurang baik juga. Jadi apapun regulasi yang pemerintah lakukan, ketika tidak terlalu berdampak pada katakanlah harapan kita terhadap dunia bisnis, maka lakukan aja sebisa kita dan semampu kita, begitu. Nanti juga alam semesta akan memberikan. Biarkan semesta yang menentukan. Gitu kira-kira. Betul Pak.
Oke Pak, nampaknya tidak terasa kita sudah berbincang berapa menit ini tim editor. Lama lah lumayan lah. Udah lama lumayan. Terakhir Pak, ada quotes untuk pemuda supaya dia misalkan mau usaha atau apapun itu Pak, quotes tentang pemuda supaya dia kembali termotivasi gitu Pak. Pertama, saya pikir kita harus rajin-rajin membaca data, gitu. Kemudian yang kedua, mau mencoba, itu aja sih. Saya pikir, sebab ketika literasi kita rendah, maka kemungkinan pertama arah kita nggak jelas, atau kemungkinan kita gampang diprovokasi, begitu. Sehingga tentu itu tidak sesuai dengan kemungkinan arah bisnis kita, mungkin tidak akan sesuai gitu. Karena literasi kita rendah atau cara kita membaca data lemah gitu. Oke. Terima kasih Pak Nijar atas waktunya. Sama-sama. Kita berbincang-bincang. Mungkin hanya itu dari kita. Sekali lagi podcast Semesta episode kali ini ditujukan untuk mengedukasi masyarakat Cianjur khususnya, terus para pemuda, agar ayo kita melihat realitas yang ada, kita peka bahwa kita sebetulnya bisa gitu, untuk membuka usaha dan lain sebagainya. Terima kasih, sekian dari saya Jam-Jam Bukhari, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semesta. Salam.